Mobil. Saya punya sedikit kabar gembira untuk Kisana. Kabar gembira. Akan tetapi, saya ingin mendengar kabar gembira pula tentang Dewi Manuta. Insya Allah Dewi Manuta selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya dengan keadaan yang baik. Senang mendengar kabar itu, Kisana. Mungkin kabar yang saya bawakan sulit untuk Kisana terima. Apakah Kisana siap mendengarnya? Ya, silakan sampaikanlah beliau. Seperti biasa, saya sudah lama mengikuti Kisana. Dan hal yang menimpa Kisana pada saat ini, saya pun mengetahui, walau itu sedikit, tentang mustika tetes embun Kisana. Akhir-akhir ini Kisana telah menemui sesosok makhluk yang membingungkan Kisana, bukan? Katayun maksudnya? Saya kurang yakin dia bernama Katayun. Maksudnya seperti apa sih? Saya nggak paham, Dino, apa yang kau katakan dari tadi. Yang kau anggap dia bernama Katayun itu adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina, dan mungkin makhluk yang kau pandang sebelah mata di sana. Tetapi sejatinya dia bukan Katayun yang Kisana kenal. Apakah bahasa saya kurang Kisana mengerti? Ya, saya paham. Tapi jika dia bukan Katayun, terus dia itu siapa? Dan tujuannya apa? Saya jelaskan pelan-pelan Kisana. Baiklah. 1. Katayun. Katayun adalah kata yang diayun. Katayun bukanlah nama Kisana. Katayun adalah sebutan, sebuah sanepa, sebuah paribahasan yang ingin disampaikan sesosok makhluk yang mengaku sebagai Katayun itu. Katayun adalah kata yang diayun. Itu adalah pemahaman dari saya Kisana. Maksud adalah kata yang diayun, yaitu dia mengayunkan kata untuk mencapai tujuan tertentu. Katayun, kata yang diayun. Ingat, itu bukan nama Kisana. Baiklah. Jangan sampai Kisana salah. Dan yang kedua, dia mengaku sebagai pemati kuda. Bukan begitu? Ya, Setiap percakapan Kisana saya dengar. Bahasa demi bahasa saya cerna. Dan dia berulang kali mengatakan dan mengaku bahwasanya dia adalah pemati kuda. Yang perlu Kisana mengerti arti dari kata kuda. Hewan. Ya, bahasa asli dari kuda adalah hewan. Akan tetapi yang dia maksud, yang dia ayunkan, bukanlah hewan, tetapi sebuah perjalanan. Kuda yang dimaksud oleh Katayun itu, dia adalah kuda yang akan mengantarkan perjalanan di sana. Terus, Bapak. Dan dia berulang kali mengatakan bahwasanya mustika yang Kisana bawa ini adalah palsu. Dia menegaskan itu. Padahal Katayun adalah bagian dari mustika itu.
Seharusnya dia tidak mungkin salah kenal dengan mustika itu Kisana. Bukan begitu? Iya. Lantas kenapa Katayun selalu mengatakan bahwa mustika itu palsu? Palsu yang dia maksud bukanlah palsu yang Kisanak mengerti kata artinya. Palsu yang dimaksud adalah suatu tempat. Palsu. Ada tempat yang namanya palsu? Ada. Palsu itu hanyalah sebuah singkatan. Kisanak mengerti itu. Singkatan apa itu, Mbak Dewi? Saya tidak bisa meyakinkan Kisanak untuk nama tempat dengan jelasnya. Akan tetapi saya mengetahui suatu tempat yang berhubungan dengan mustika itu. Dan ketika nama tempat itu disingkat, maka akan membentuk kata palsu, yaitu Paseban. Paseban. Paseban Kisanak tahu. Iya. Paseban adalah tempat perkumpulan. Iya. Palsu. Lasuli. Paseban Lasuli. Palsu. Ada suatu tempat yang disebut Paseban Lasuli. Tempat itu jauh untuk kita ketahui Kisanak. Bahkan dari bangsa saya sendiri pun saya sulit untuk menemukannya Kisanak. Paseban Lasuli. Itu kenapa Katayun selalu mengucap kata itu Kisanak. Dan dia bukanlah makhluk rendahan Kisanak. Dari tutur bahasanya yang saya cerna, dia bukanlah pemati kuda. Itu hanyalah istilah. Tempatnya, kedudukannya yang asli adalah sesosok penasehat. Itu alasan kenapa dia mengatakan dia bermimpi ingin menjadi seorang penasehat di sana. Karena sejatinya dia adalah penasehat. Baiklah, akan saya tanyakan sesuatu padamu. Jika memang dia itu bukan Katayun, dia menggunakan media kuda, arti dari sebuah perjalanan, dan menggunakan kata palsu itu mewakilkan suatu tempat atau Paseban Lasuli. Sebenarnya tujuannya makhluk itu apa? Kisanak tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Ya, saya tidak tahu. Terlihat jelas dari gerakannya, dari cara dia berbicara, dia menyembunyikan sesuatu dari sesosok makhluk, dan dia ingin menyampaikan pesan kepada Kisanak. Apa mungkin dia diawasi? Benar sekali manusia. Seperti yang saya katakan, akan saya jelaskan dengan gamblang jika Kisanak tidak mengerti. Baiklah. Dia adalah utusan dari Raja Saroja. Ya, memang dia mengatakan seperti itu. Ya, itu benar. Akan tetapi, dia menutupi itu agar keberadaannya tidak diketahui oleh pihak Ratu Pasir. Jadi dia berpura-pura menjadi seorang pemati kuda. Yang bodoh, yang bodoh, yang tidak tahu malu dan hina itu. Dia berusaha untuk bertingkah semeyakinkan mungkin agar semua pengawas dari Ratu Pasir tidak menyangka kalau dia adalah seorang penasehat. Dia ingin mengantarkan Kisanak, akan tetapi dia terbatas untuk berbicara agar tidak dicurigai yang lain Kisanak. Berarti setiap dia kemana-mana itu selalu diawasi. Ya. Dari pihak Pasir sana. Ya. Pihak Pasir pun saya pikir mereka tidak meyakini bahwa dia adalah penasehat. Pihak Pasir hanyalah curiga Kisanak. Maka dari itu mereka memutus untuk mengawasi Katayun itu. Dan selama ini Katayun mendekati Kisanak dengan bahasa yang susah dicerna. Itu tujuannya. Ya. Sekarang saya sudah paham. Bagaimana aku bisa mendapatkan informasi itu, Bino? Merenunglah Kisanak.
merenung, bermeditasi, maka sedikit petunjuk akan meluaskan jalanmu. Tidak jos. Apakah Kisanak lupa pesan dari saya? Bilang Marshall, situ yang lupa ya sama saya. Kau melupakan pesan dari saya, Kisanak. Pesan apa sih? Jangan puji saya, jangan sanjung saya. Lupa. Kenapa ya kau? Hah? Kenapa? Iya kok, terus kok. Sekarang saya udah ada gambar, benar-benar bergambar ini. Ya. Apakah Kisanak mengerti kata yang sering dia ucapkan? Ajian cek kepercikong. Kepercikong ya. Punya barang Yang Kisanak dan kalian semua tertawakan, akan tetapi artinya dalam. Itu adalah kekuatan berbohong. Kekuatan berbohong. Ajian kepercikong. Kepret itu adalah tamparan. Jikong adalah kotoran di mulut. Itu adalah ajian untuk membohongi. Tapi Kisanak tidak mengerti kata Sanepa itu. Saya Kalau punya mulutnya sih. Ya. Saya akui. Yang kalian kenal sebagai Katayun itu Hebat banget, bro. menggunakan bahasa dengan lebih baik daripada saya. Jangan menyanjung. Apakah Kisanak sudah menemukan titik terang? Ya, saya sudah tergambar banget ini di dalam kepala. Aduh. Dari segala pesanku, yang perlu Kisanak ingat adalah nama tempat itu. Palsu. Paseban. Lasuli. Dan pesan saya untuk Kisanak, kapanpun, dimanapun Katayun hadir untuk menemui Kisanak, Kisanak sambut dengan baik. Dan ingat, seolah-olah Kisanak tidak mengenal Katayun dengan baik, seperti apa yang saya sampaikan saat ini. Baik. Berpura-puralah Kisanak tidak mengetahui kebenarannya. Ya. Dan dengarkan baik-baik kata demi kata yang dia ucapkan Kisanak. Ya, dari situ saya bisa banyak belajar di mana kata-kata Katayun itu mengandung makna, banyak mengandung makna ya. Kalau kita benar-benar peka ya. Bahkan kata-kata yang hina sekalipun seperti kepercikong itu maknanya luar biasa. Jadi di waktu yang akan datang, ketika dia bercanda, ikutilah candaannya dengan serius. Cermatilah kata-katanya di sana. Lah, Bahkan kemarin yang lucu. yang apa? Kaur. Dan saya baru mengingatnya di sana. Yang dimaksud kau benar, kanuragan ular. Ya, kanuragan ular itu bukan hanya sekedar simpulan biasa, bukanlah plesetan. Kanuragan ular yang dimaksud adalah mustika itu bisa disalahgunakan untuk mendapatkan ajian kanuragan ular. Dengan begitu, Kisanak harus menjaganya baik-baik. Dia merancang kata demi kata dengan sangat baik, sehingga menghasilkan sebuah kisah. Dia menyatukan pengetahuan kalian untuk menjadi sebuah cerita. Luar biasa di sana. Berarti kita harus cermati lagi kata-katanya ya Mas ya. Terima kasih Bino. Kau sudah membuat kepala saya ini benar-benar terang. Setelah saya menemukan kebingungan selama ini. Kisanak hanya perlu meditasi agar bisa menentukan jalan keluar. Baiklah. Terima kasih Bino. Terima kasih, Bro. Dan berhati-hatilah Kisanak. Pasukan Lasuli
sangatlah berbahaya. Apakah Paseban itu tempat kediamannya Ratu Pasir sekarang? Saya tidak bisa memastikan. Akan tetapi saya mencoba menembusnya pun tidak sanggup di sana. Ingin saya kumpulkan berita-berita tentang Paseban Lasuli untuk di sana, tetapi saya tidak sanggup. Baiklah. Itu saja sudah cukup buat saya. Terima kasih banyak lah Bino. Dan ingat, Raja Saroja mengutus Katayun benar-benar sebagai petunjuk untuk kalian menemui Tuan Saroja sebelum dia dibawa pergi oleh Ratu Pasir. Memang Tuan Saroja yang menyuruh Katayun untuk seolah-olah seperti Katayun yang Kisana kenal saat ini. Tapi memang benar-benar pintar itu makhluk. Tidak dilakukan lagi. Maka dari itu jangan bosan menghadapinya di sana. Karena informasi demi informasi bisa saya dapatkan langsung dari makhluk yang harus pakai kata yang diayun itu ya. Kata yang diayun. Katayun. Katayun. Bilangnya seperti itu. Luar biasa. Ini pengalaman pertama saya menghadapi makhluk yang seperti ini. Ini yang dipakai. Semoga saja berita yang saya bawa untuk di sana bisa bermanfaat. Jelas. Terima kasih banget Bilo, ini Bilo luar biasa informasinya ya. Jangan. Jangan memuji. Pandai lu. Jangan menyanjung Bilo. Saya tidaklah pandai di sana. Kenapa lu? Hanya sedikit pintar. Itu hanya bercanda di sana. Silakan lanjutkan lagi perjalanan Kisanak semua. Baiklah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Baik teman-teman, ini benar-benar di luar dari dugaan saya bahwasanya makhluk yang bernama Katayun yang mengaku-ngaku sebagai pemantik kuda yang berlagak seperti bodoh. Ya mungkin teman-teman paham sendiri lah ya, dari tutur katanya, tutur bahasanya memang seperti itu. Ternyata ada makna tersirat di dalam semua ucapannya. Jadi Makna apa? seperti Ada makna. Tadi Bilo mau kasih informasi kan? yang pertama Lampu aja kesasar. kata dia, Ada kuman. kata-kata kuda itu melambangkan sebuah perjalanan. Jadi saya ini harus berjalan kemana kan seperti itu. Terus kata-kata palsu yang sering diulang itu memberitahukan kepada suatu tempat atau di mana posisi si Pangeran Saroja itu di Paseban Lasuli itu. Dan ajian kepret jigong itu menandakan bahwasanya berbohong. Ini tuh berbohong ini. Dia sedang berbohong dan berpura-pura intinya seperti itu. Nah, berarti badangnya Apa lu? punya jigongnya doang berarti kan? Iya. Kemarin jadi pangeran dange. Pangeran apa lah? Pangeran berjigong ya. Ya berarti nanti kita tonton dulu videonya, kita cermati kata-katanya itu ada makna-makna apa lagi berarti loh Mas. Maksudnya Ini suatu pengalaman baru. Pak Harsono ada maknanya nggak kira-kira? Itu kaurnya Wan. Kaurnya? Kanuragan ular. Dimana kita kalau benar-benar menguasai mustika itu menjadi kanuragan ular lah kurang. Memiliki kanuragan ular itu. Ular misalnya apa ya? Kalau Harsononya apa ini saya nggak tahu ini. Harapan Harsono kan ada beneran Mas. Harsono kan emang ada beneran. Tanpa tahu kan setiap katanya loh. Oh iya. Harsono, harapan Wisrawono contoh. Ya jangan Mas, kita masih berharap pangeran bisa dilepaskan lah. Itu mah larang. Harsono Harsuhar. Ya paling ada kata-kata kecil loh, mustikanya kecil loh Mas.
kelicikan mungkin, pecilikan. Cilik ya. Terus apa? Banyak ya kata-kata yang itulah. Banyak. Cembrean. Oh ya, cembrean. Cembrean Mas ya. Manusia cembrean itu. Combro mungkin. Ya, lapar kayaknya saya. Ya berarti kita tonton lagi lah ya Mas ya. Kita cermati lagi kata-katanya. Luar biasa lah intinya. Saya nggak nyampe sampai seperti itu ya. Permainan teka-teki yang luar biasa, yang perlu benar-benar berpikir yang sangat keras. Tapi ini tuh pengalaman kalau ngapain akan dilupakan, ini benar-benar jos. Loh, ngapain pakai teka-teki dia? Lo ngomong aja apa? Diawasi. Ini lagi diawasi mungkin Mas. Dia aja ya diawasi. Iya. Diawasinya kata ini diawasi. Mungkin dia mengelabui yang sedang mengawasi dari pihak pasir ini agar dia ini nggak ketahuan. Oh, kalau ngomong sama kitanya gitu. Iya mungkin. Berarti nanti setelah kita tahu ya, nanti ditonton lagi biar lebih mantep ya. Ya. Itu kalau nanti memang Katayun memang datang, kita ini ya lah berlaga seperti biasa, yang guyoni aja, santai aja. Yang penting minyak mati ya. Mencurigakan si Katayun bahwasanya kita sudah tahu sejatinya itu Katayun ya kan? Ya. Tapi juga saya sedikit curiganya itu Mas, karena sosoknya waktu muncul itu gagah loh. Tapi ketika masuk ke Mas Yohan, ini agak lucu terus agak bego kan gitu. Nah ya, dia sih mau berubah jadi apapun ya. Iya. Terserah. Tapi kamu percaya Bang? Saya punya ajian. Wah, Punya Mbah. Cikungnya yang ajiannya itu bau. Kamu itu cuma Marcel cocok kok. Ini lanjut muter aja apa? Ya, informasi yang pertama ini, yang paling dipegang itu ke palsu. Palsu ya. Paseban Lasuli. Ya teman-teman, ini di save Paseban Lasuli. Palsu, Paseban Lasuli. Paseban Lasuli. Palsu apa? Palsunya asli. Palsu yang asli. Ayo.